Puji nama Tuhan, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena atas berkat kasih dan kemurahannya dalam hidup kita, ya kita bisa ditibakan ya di bulan apa ini? Bulan 10, bulan Oktober, ya kan? Baru-baru kita dengar kejadian ada banyak orang nggak bisa sampai di bulan Oktober ini. Bertambah tadi berita sudah 182 orang meninggal karena akibat sepak bola Arema dan Persibaya yang apa. Jadi sekarang lagi ada hashtag sepak bola Indonesia lagi berduka. Ya kan? Ada lagi hashtag belum selesai persoalan polisi, ada lagi persoalan polisi. Kan begitu. Maaf kalau yang ada polisi ya. Maaf ya. Jadi ya memang begitulah dunia ini. Selalu mencari kambing hitam. Sehingga habislah kambing hitam di jalan apa itu yang dekat Palang Merah itu ya. Dekat donor darah kan ada jual kambing di situ kan. Coba pergi ke sana, sudah nggak ada lagi yang hitam. Sudah habis semua karena memang ya begitulah. Kita bersyukur hari ini, tadi ada yang lewat Pasar Daya ke sini, kena macet. Banyak orang yang emosi, banyak orang huru-hara karena ada lagi diperbaiki jalan. Artinya kita boleh mengamati itu, melihat itu agar kita tetap boleh bersyukur. Bahwa ada banyak orang di luar sana yang terus gelisah hatinya, yang terus melesat hatinya buat dunia ini. Bahkan sampai sekarang mereka ya gitu-gitu aja. Mending kita. Biar kita kontraktor, ngontrak terus. Biar uang di kantong kita tinggal 10.000. Tapi tetap kita memuji Tuhan. Amin. Iya, kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi jangan terus kalau bersyukur lihat Tuhan itu, jangan lihat yang besar-besar. Lihat yang kecil. Saya kadang-kadang kalau saya amati, saya lewat begitu. Saya lihat orang ada berkelahi. Karena hanya 500 rupiah saja. Ya mau kok, pergi mau kok. Langsung begitu karena ayam. Beli ayam, aduh ya. Baru ada orang duduk di situ betah. Coba kalian pergi dulu ke pasar ayam yang ada di daerah itu, betah nggak 1 jam di situ? Tapi coba mereka betah di situ. Ya kita bersyukur kita di gereja, ada AC-nya, di samping kanan kiri kita harum parfum, ya kan? Daripada kita di sana. Nah itu artinya hal-hal yang seperti itu perlu kita amati. Biar kita tahu bahwa Tuhan kita luar biasa memelihara hidup kita. Baik, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-32. Kejadian pasal ke-32 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-32. Kalau ada di slide ditampilkan, ya kalau tidak ada mari kita baca Alkitab suci kita, handphone suci kita, tablet suci kita ya. Ya. Tapi jangan dinyalakan nada drinknya ya. Apalagi nada drink yang Korea-Korea janganlah ya. Nanti kita terganggu. Demikian kalimat firman Tuhan. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya. Dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel. Sebab katanya aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal pahanya, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Amin firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akhir-akhir ini saya lihat ya jarang sekali banyak pengkhotbah
mengekspos perjanjian lama. Karena memang perjanjian lama ini banyak narasi-narasi yang menyulitkan. Ya, tetapi saya tidak sedang berbicara itu. Ya, saya pernah diajar dosen saya eksposisi perjanjian lama dan eksposisi perjanjian baru. Dia bilang begini, mengeksposisi itu di kelas ini aja. Jangan sampai kau berkhotbah, kau eksposisi waktu berkhotbah. Nanti jemaat datang stres, pulang stroke, dia bilang. Karena terlalu banyak kata-katamu yang dia tidak mengerti, katanya. Apalagi sudah bicara perjanjian lama, banyak lambang, banyak metode di sana. Sehingga akhirnya pulang jemaatmu, apa tadi kok Bapak Pendeta? Pusing. Bahasa roh terus, dia bilang, ya kan? Karena saking sulitnya, ada memang dialek-dialek yang ada di sana. Tetapi saya waktu belajar teologi ya saya ini yang saya nikmati. Jadi Ibrani, Yunani itu saya kejar. Karena nenek saya bilang sama saya begini, Febri, kalau kau hidup, hiduplah melawan arus, dia bilang. Kalau kau mau hidup, hidup melawan arus. Jangan mengikut arus, dia bilang. Maksudnya nenek saya pendeta. Dia bilang, kalau kau mengikut arus, kau sama saja dengan kotoran yang ada lewat di sungai. Keras ya, orang Batak keras. Bayangkanlah kalau kita katanya mengikut arus, sama aja kayak kotoran yang lewat di sungai. Sudah ngerti lah kalian ya? Ngerti ya? Pernah lihat kotoran di sungai? Pernah melawan? Nggak ada. Begitu aja. Nggak ada gunanya. Bahkan orang pun nggak pernah perhatikan itu. Makanya dulu, mana pelajaran mata kuliah yang sulit, itu yang saya kejar. Iya. Itu yang saya kejar. Pertama sekali saya belajar bahasa Yunani, Ibrani, dosen saya langsung bilang, belum pernah ada di kelas saya yang dapat nilai C, dia bilang. Artinya nilai C juga sudah alhamdulillah. Iya. Tapi saya orang pertama di kelas itu yang dapat nilai B dari dia. Iya, karena saya debat dengan dia. Tapi saya berdebat bukan hanya omong doang, tapi saya belajar. Saya berdebat dengan dia, tapi dia tidak saya permalukan di kelas. Saya punya etika. Saya datang di kantornya, saya datang di ruangannya. Pak, yang tadi Bapak bilang salah. Saya bilang, apa salah? Saya bilang, sini kau, kalau saya, makanya diancam saya. Makanya itu teori dari dosen saya yang sering saya bilang sama kalian. Kan sering saya bilang kalau periksa ujian saya, kalau kau protes bahwa saya salah, saya bilang sama kalian kan, saya mengajar kalau saya salah memeriksa itu soal ujianmu, maka yang tadinya kau nilai 60, saya bikin jadi nilai 100. Tapi kalau kau yang salah, yang tadinya nilaimu 60, saya kurangi 50%, saya bilang. Akhirnya nilaimu jadi 30. Itu menunjukkan percaya diri itu. Ya, kelemahan orang Indonesia itu kurang percaya dirinya. Iya kan? Gak apa-apa sih, ya, harusnya bilang puji Tuhan itu, ya kan? Bilang, kau kerja di mana? Ya gitulah, jangan gitulah, ya harus bisa percaya diri ya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya buat judul tema firman Tuhan hari ini adalah hidup yang diubahkan. Hidup yang diubahkan. Yang menarik banyak persepsi, makanya dibilang firman Tuhan itu selalu baru. Bisa saja ada banyak orang pernah saya dengarkan mengatakan ini menang dalam pergumulan, macam-macam. Tapi saya yang unik yang melihat di sini adalah bagaimana seorang Yakub bisa berubah menjadi Israel. Tahu artinya Yakub toh? Tahu Yakub? Enggak tahu. Enggak pernah sekolah minggu semua ini ya? Brutal semua orang di sini ya? Aduh, nanti mungkin Pak Gembala bisa kita bikin bukan sekolah minggu khusus orang tua ya. Jadi perlu juga ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Yakub artinya penipu. Israel artinya umat kepunyaan Allah. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Nats ini sedang bercerita tentang orang yang tadinya penipu, pendusta, najis di mata Tuhan. Tapi ketika dia dilawat Tuhan, dia berubah menjadi Israel, menjadi umat kepunyaan Tuhan. Amin. Iya. Mau berubah enggak? Mau? Ya, pernah ada di kampung kami, ada namanya, ada istilah begini, enggak cocok ini namanya. Jadi ada di kampung kami itu sampai 3 kali ganti nama. Karena sakit terus. Mulanya namanya si Tupal. Enggak bisa Tupal ini. Bikinlah jadi si Marihot. Iya kan? Baru dibikin lagi jadi si Mulop. Pokoknya ketika dibuat namanya si Mulop, Mulop itu maksudnya timbul. Tapi enggak pernah timbul-timbul. Iya, enggak pernah bergerak. Wah, ada
Laek saya, Laek anak dari paman saya, tulang saya, namanya sehat. Iya, namanya sih sehat. Tapi umur 5 tahun nggak sehat, mati. Iya. Padahal ada namanya, ada temannya, teman sepermainannya. Makanya om saya itu, tulang saya kalau lihat ini orang, dia nangis. Dia ingat anaknya. Ada teman sepermainannya namanya Kuman. Tapi hidup sampai sekarang. Namanya Kuman, beneran. Nanti bisa saya foto, kalau saya pulang ke Medan, saya foto orangnya, sudah besar. Namanya si Kuman. Biasanya orang berdua ini, si sehat sama si Kuman ini, jalan sama-sama. Ternyata yang sehat meninggal duluan. Macam-macam. Iya kan? Jadi kadang-kadang orang berasumsi begitu. Sampai berapa kali pun kau bikin ganti namanya, iya kan? Makanya selalu saya bilang, kalau namamu Iren, tapi kau nggak mendatangkan damai sejahtera, ganti aja lah. Jadi si resah, iya kan? Dari Iren nama bikin saja namanya resah gitu, ya kan? Ya kan, namanya yang tadinya Iren Palingging, bikin saja jadi resah Palingging, kan begitu ya? Jadi biar connect. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam hidup ini kadang-kadang kita melihat ada banyak orang Kristen, gereja, pelayanan, tidak ada berubahnya. Ya, tidak ada. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidup kita diinginkan Tuhan untuk berubah. Siapapun kita. Saya percaya tidak ada seorang pun kita di tempat ini yang sempurna. Kita punya kelemahan, kita punya kekurangan, kita punya karakter yang tidak benar. Seperti Yakub ini. Saya yakin Yakub ini adalah orang yang depresi. Bagaimana dia tidak depresi? Dikejar-kejar abangnya. Ditipunya lagi mertuanya. Si Laban. Memang betul-betul ini orang. Iya kan? Diusir. Wah, banyak saya rasa ini mungkin udah orang yang panik ini dalam hidupnya. Dia mungkin berpikir sampai-sampai kalau saudara baca nanti Alkitab ini sampai ketemu dengan abangnya juga Esau, dia takut. Memang biasanya kalau orang banyak dosanya takut. Benar itu, iya kan? Iya jujur aja lah, iya kan? Gak usah sok-sok, apa sih, gak usah ya. Iya. Biasanya kalau orang banyak kesalahannya, banyak dosanya, apalagi yang saudara-saudara yang melayani di sini, coba aja berdosa. Gak sempurna kau melayani di sini. Dituding terus, gayamu. Iya beneran. Makanya kalau saya mau melayani, biasanya kalau ada pertengkaran di hari Sabtu, pas saya mau melayani hari Minggu, saya bilang sama istri saya, nanti kita lanjutkan hari Selasa, saya bilang. Jangan dulu, saya bilang, nanti terganggu pelayanan saya. Dia padahal sudah mau digigit saya, udah mau, gimana ini ya. Tiba-tiba, jangan dulu. Kenapa? Dia bilang, hari Minggu saya ada pelayanan. Iya kah? Dia bilang, mana? Gitu ya. Iya, jangan dulu. Nanti hari Selasa lah kita lanjutkan ya. Dia bilang, catat aja di situ apa topik perkelahian kita. Yang penting kita selesaikan secara gentleman. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan ingin hidup kita berubah. Dari yang tadinya kita penipu, pembohong, bejat, orang yang bobrok, orang yang hidupnya tidak berkenan di mata Tuhan. Tapi lihat, Yakub bisa berubah menjadi Israel. Yang tadinya penipu bisa berubah menjadi umat kesayangan Tuhan. Amin. Mau jadi umat kesayangan Tuhan? Mari kita lihat firman Tuhan. Apa rahasianya? Bagaimana kita bisa diubahkan menjadi umat kepunyaan Tuhan? Yang pertama, kita baca di dalam ayat yang ke-22 sampai 23. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Artinya, saudara harus berani menyeberangkan semua yang menghalangi saudara untuk berubah. Ya, kadang-kadang ada banyak hal di dalam hidup kita ini yang mengganggu kita. Ego kita, jabatan kita, uang kita, banyak hal. Oh nanti kalau saya berubah nanti kira-kira orang bilang apa sama saya? Ya kan? Seperti yang pernah saya bilang, ada banyak bapak-bapak di kampung saya tidak mau ke gereja. Karena dia bilang kalau saya ke gereja, nanti lonceng gereja jatuh. Saya bilang, datanglah ke Pentakosta atau ke Betel. Enggak ada lonceng gerejanya. Iya kan? Enggak akan jatuh. Apa yang mau jatuh? Enggak ada. Oh iya.
Saudara-saudara yang kasih Tuhan, seberangkan. Apa yang menghalangi engkau untuk bisa berubah, tanggalkan. Tuhan gak perlu statusmu dalam hidup ini. Kadang-kadang kan kita mau berubah tapi gengsi. Ego kita. Wah, saya masih di comfort zone, di zona nyaman saya. Gak mungkinlah saya berubah. Saya kan ini pejabat. Saya kan ini. Hati-hati. Saudara-saudara yang kasih Yakub. Pertama sekali ingin dia bergumul dengan Tuhan, dia seberangkan istrinya. Karena memang kadang-kadang istrinya juga menghalangi kita datang ke surga, ya kan? Iya, saya selalu bilang musuh yang paling utama itu Pak Gembala, istri kita. Dia yang duluan koreksi kita. Saya setiap berkhotbah, langsung saya dengarkanlah ceramah istri saya. Kau tadi, kebanyakan kau ceritai saya. Saya bilang sama dia, nggak mungkin istri orang lain saya ceritai, istri saya lah. Saya bilang, mau kau istri orang lain saya ceritakan? Saya bilang, memang setiap saya berkhotbah selalu dia terlempar ke dia, iya kan? Seperti istri saya bilang, dia sudah menggerutu itu, iya kan? Makanya kalau waktu di Medan, kalau saya pelayanan begitu, langsung dia bilang, asko di gereja bilang saya, gitu ya. Harta kita juga bisa menghalangi mengikut Tuhan. Iya kan? Lihat pemuda yang kaya itu, dia bilang, Tuhan, sudah semua saya lakukan Tuhan. Hukum mana lagi yang tidak saya lakukan Tuhan? Hanya Yesus bilang sama dia, jual hartamu. Bagikan, katanya apa? Lemas. Benar. Langsung lemas, langsung melep kalau orang apa bilang, langsung redup, langsung gitu, langsung gak dia ikut Tuhan. Iya, apa yang menghalangi kita untuk ikut Tuhan? Ego kita, detail kita, hidup kita, mas kita, walaupun kita gak punya mas. Iya, apa? Kadang-kadang gengsi kita, mau datang nangis juga sama Tuhan, gengsi. Saya minta maaf sama istri saya, enggak gengsi saya. Biasanya laki-laki orang Batak gengsi, minta maaf sama istrinya. Iya, enggak gengsi saya. Saya harus berani. Dulu saya, dulu waktu pemuda saya ini termasuk orang yang suka emosi. Suka emosi saya karena saya melatih menyanyi dulu. Biasanya kalau melatih menyanyi ini harus butuh konsentrasi. Umpamanya, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Ada gitu kan? Kau sini. Hanya ada nanti gitu. Sini, turun. Saya bilang. Sudah pernah ada cewek sampai pingsan gara-gara saya marahi. Pingsan? Beneran pingsan. Iya. Terus waktu itu adalah datang anak pendeta itu bilang sama saya. Yang saya melayani di tempatnya bilang, Bang, janganlah marah-marah. Dia bilang sama saya. Gak ada saya marah, saya bilang. Iya bang, soal abang marah kayak setan. Dia bilang, kaget saya. Masa? Setiap hari saya memuji Tuhan, roh Tuhan ada sama aku, kenapa saya kayak setan? Iya. Wah, tiba-tiba saya renung-renung, beneran gak ini ya? Akhirnya saya pergi ke pastori, lalu ada kaca besar di sana, mulai saya menghadap ke kaca, mulai saya marah. Kau, saya bilang, saya aja takut. Saya aja takut lihatnya. Beneran. Memang betul seram saya kalau ngamuk. Wah, pantaslah cewek itu pingsan. Waduh, masa? Mulai dari situ. Tapi satu hal, buat ada yang pemuda di sini mungkin yang suka emosi atau apa. Kalau bapak-bapak juga nggak apa-apa. Satu hal yang bisa mengubah saya dulu emosi saya adalah saya ngajar sekolah minggu. Iya, saya ngajar sekolah minggu. Karena itu melatih kesabaran saya. Dan saya tidak langsung ngajar sekolah minggu loh. Saya jadi asisten guru sekolah minggu. Asisten. Belum bisa saya melakukannya, dikepak-kepakkan sayapnya, goyang kiri, nggak ada, saya nonton-nonton aja. Kalau ada yang mulai agak berbau itu urusan saya. Mulai berbau, Febri tolong dulu, kenapa kak? Saya bilang, ini sudah mulai ada berbau, cari, kayak anjing herder saya mencari. Baru saya bawa lah ini anak-anak, saya bawa, saya lihat anak siapa ini. Ada lagi yang nakal-nakal, itu urusan saya. 3 tahun saya jadi asisten guru sekolah minggu. Ini yang Papua kan sudah langsung guru sekolah minggu kan? Asik banget loh. Saya 3 tahun. Belum lagi jemput anak sekolah minggu. Iya, menjemput anak sekolah minggu. Apalagi kalau ada do re mi fa begitu. Anaknya atau do re mi merapat. Wah, sekalian ada ibunya juga tanpa berdosa. Bilang sama saya kadang-kadang, Om, ini tolong titip anak saya yang paling kecil ini. Terus dititipin popoknya, dititipin susunya. Saya bilang, ngapain saya ini?
Saya ini guru sekolah minggu, bukan babysitter. Saya bilang, sekalian om, dia selalu cari-cari kakaknya. Dia bilang, oh haleluya. Saya bilang dalam hati saya, ini anak siapa ini? Saya bawa. Kadang-kadang dari gang, waktu di Bandung itu banyak gang-gang, dari gang. Saya gendong di sini, sampai sakit saya bawa begini. Anak siapa ini? Tapi saya dilatih di situ. Saya sabar. Saya mulai bahagia. Lebih bahagia saya ngajar sekolah minggu dari mengajar pemuda remaja. Iya, pemuda remaja biasanya banyak sekali gayanya. Kadang-kadang persoalannya juga persoalan hati lah, pacaran lah. Sehingga saya bilang, saya putuskan hari itu, siapa yang melayani? Dilarang pacaran, saya bilang. Ujung-ujungnya langsung mereka bilang, jangan hanya bilang dong bang. Terus gimana? Abang juga jangan pacaran. Saya jadi ketua pemuda, 5 tahun saya ketua pemuda, nggak pernah pacaran saya. Saya tahan diri saya. Padahal saya selera sebenarnya. Coba bayangkan orang pulang, sayang bonceng dong. Katanya, aduh di depan saya. Saya bilang, Tuhan Yesus tolong saya. Bukan saya nggak laku, coba lihat sekarang kan saya gagah kan. Coba bayangkan saya 20 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu. Oh, mungkin kau Elsa akan bergetar gitu melihat saya. Bayangkan saja, saya sudah uji. Jangankan anak gadis atau apa, ibu-ibu aja. Waduh, asal salaman saya biasanya dibikin jadi apa front office begitu, ya. Aser di depan. Selamat siang ibu. Aduh, kalau kita lihat senyumnya si Febri ini lunas utang katanya. Iya kan? Ya, bayangkan. Jangan sampai kita ditawar, kalau kulihat senyummu kayak kerasukan setan sayang. Itu masalah itu ya. Jadi seberangkan. Mau berubah? Seberangkan apa yang mengikat engkau. Yang menghalangi engkau untuk datang dengan Tuhan. Tanggalkan egomu. Jabatanmu, hidupmu. Saya termasuk orang, bukan saya sedang membanggakan diri saya. Saya termasuk orang yang di kampus yang dikenal banyak orang. Karena saya bisa join sama siapa saja. Tahu mahasiswa, coba tanya mereka. Kalau saya ikut kegiatan mahasiswa, biasanya saya dibikin tempat khusus. Saya bilang, jangan dek. Dia bilang, Pak, ada ini Pak, nanti Bapak. Enggak, saya tidur di situ aja sama kalian, saya bilang. Melantai saya di situ. Bukan mau saya mau apa, mau carmuk atau mau apa. Untuk apa saya carmuk sama mahasiswa? Iya kan? Mereka yang cari muka sama saya. Saya ngapain? Karena memang itu. Lewat. Balik kelas saya ada beberapa kelas, kalau setiap datang, Pak, sini dulu Pak, apa? Bayangkan saja setiap gang saya, setiap Selasar, kalau nggak percaya buktikan nanti datang ke Politeknik. Setiap ada ketemu dengan saya pasti, foto dulu Pak, foto. Padahal saya bukan gagah-gagah amat. Iya, foto dulu Pak, foto Pak. Cuman satu yang tidak saya suka, kalau sudah foto begitu, biasanya kan selesai perkuliahan, foto Pak, foto. Bisa langsung saya bilang, yang cewek-cewek jangan dekat-dekat ke saya bilang. Iya kan? Awas, ini bukan muhrim kita ya. Iya, langsung tanggalkan. Iya. Kalau kita nggak bisa menanggalkan itu, apa yang menghalangi kita, tidak bisa kita berubah. Kita akan selalu bercokol, oh saya kan ini, gengsi saya, nggak mungkin saya begini, kau salah. Tapi Yakub seberangkan apa yang menghalangi dia, mau dia datang kepada Tuhan, mau dia berubah, mau mendapatkan perubahan. Yang pertama itu, seberangkan. Jangan kau simpan-simpan, ya. Selalu dikatakan di gereja ini, setiap mau melakukan perjamuan, gak ada dosa, gak ada pelanggaran, bilang sama Tuhan. Kalau kita nggak bilang itu sama Tuhan, memang Tuhan tahu, tapi Dia ingin kita yang bilang. Coba lihat, baca mulai dari Matius, Markus sampai Yohanes, kitab Injil perjalanan Tuhan Yesus. Dia tahu orang itu sakit, membutuhkan pertolongan. Dia tahu dia tahu. Sampai ada yang menyentuh dia yang berapa itu, 12 tahun ya, yang pendarahan. Dia tahu ada tenaga keluar, dia tahu. Tapi dia inginkan kita ngaku sama dia. Kita bilang sama dia. Saya waktu pernah latihan karate. Iya, pernah saya sampai sabuk hitam. Ya, gigi adik saya sampai lepas satu. Lemari di rumah saya hancur saya bikin. Itu piring ini kaki saya sampai sekarang saya bisa ngangkang atau saya buktikan. Gak usah ya, hancur robek. Bisa. Iya. Tapi waktu saya bertobat saya bilang, Tuhan kaki saya ini Tuhan jangan menendang orang. Buat ini melayani berjalan, melayani Engkau Tuhan. Mulut saya yang sering memaki orang, buat Tuhan memberkati orang lain. Tangan saya Tuhan yang berdosa ini, yang sering memukul. Tolong Tuhan untuk memberkati orang lain. Saya bilang. Pertama sekali saya bertobat, saya berdoa. Hati saya. Ya.
Coba tanya nanti istri saya, sampai sekarang, dan saya yakin sampai Maranatha Tuhan datang, jangan pernah saya pukul istri saya. Iya, paling saya kalau saya sudah emosi, saya remukkan kerupuk. Iya, kalau ada kerupuk, kadang-kadang jangan kalian pikir pengkhotbah begini apa, nggak ada persoalan. Malah kita ini yang sering didatangi setan, biar bisa jadi jatuh orang banyak. Coba bayangkan Pak Gembala kalau jatuh kan jatuh semua kita kan, iya kan? Makanya doakan. Setiap pagi saya berdoa terus, Tuhan keluarga Bapak Gembala. Karena memang kalau ke kita, ke rumah kita datang yang kopral-kopral, kalau ke rumah ini pasti datang yang irjen, saya yakin itu, yang brigjen atau yang jenderalnya datang ke sini. Mengganggu. Kalau sama kita mungkin yang kopral-kopral, yang masih belajar menggoda. Paling godaan kita kan nonton Korea, iya kan? Jangan berdoa Korea, sarang gitu. Iya kan? Akhirnya kau lupa belajar, lupa berdoa, terus ujung-ujungnya mau pintar. Oh, nanti dulu dong. Iya kan? Masa kau nonton aja kerjamu mau pintar? Enggak mungkin lah. Iya kan? Sedangkan orang yang belajar sampai muntah darah aja belum tentu pintar. Iya kan? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, seberangkan mau berubah, seberangkan apa yang menghalangi engkau datang kepada Tuhan. Yang kedua, ayat yang ke-24 dan 26. Ya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ayat 26 berkata begini. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Kita garis bawahi di sana, sampai fajar menyingsing dia bergulat dengan orang itu. Artinya kalau kita ingin mau berubah, hidup kita mau ingin diubahkan, harus bergumul sungguh-sungguh. Bergumul sungguh-sungguh, gak gampang. Bagi Anda yang suka mata keranjang, gak gampang menghilangkan itu. Yang saudara suka mem-PHP-in orang lain, memberi harapan palsu buat orang lain. Gak gampang. Saya mau cerita, saya pernah jadi terdakwa di gereja. Waktu saya masih muda. Walaupun saya masih muda hingga hari ini. Iya, saya pernah terdakwa. Karena saya dulu ngajar sekolah minggu, sering ngomong sayang sama orang. Iya, akhirnya biasalah cewek kan makhluk halus kan. Iya kan, bukan hantu ya, maksudnya dia perasaannya halus. Gitu. Karena saya sering bilang sayang sama sekolah minggu, akhirnya ke pemuda saya sering bilang sayang. Dede, ini cewek baper. Karena saya bilang sayang, iya kan? Cewek yang sayang. Akhirnya ini uring-uringan ini cewek, kadang-kadang kayak kesurupan lah di gereja. Ujung-ujungnya gembala salahkan saya kira saya dibela. Waduh, saya bilang. Saya untuk melepaskan itu, untuk tidak gampang ngomong-ngomong cinta sama orang lain, ngomongkan rasa sayang sama orang lain. Karena memang di gereja karismatik memang jarang ada laki-laki. Karena jarang orang mau datang ke sini. Karena hari-hari Anda akan ditegur dengan rokokmu, ya kan? Jadi kalau orang-orang brengsek, orang brutal memang jarang mau datang ke sini. Iya beneran, makanya kita berdoa, bergumul. Agar selama selama semester ini Tuhan jamah. Amin? Iya, Tuhan jamah. Bilang sama Tuhan, Tuhan ini 162, minimal 62 Tuhan. Tuhan tangkap datang di tempat ini. Saya enggak terlalu muluk-muluk. Kalau Tuhan kasih pun semua, ya haleluya. Tapi saya punya target, saya bilang begitu. Tuhan, dan ini to be continue. Terus menerus sampai Maranatha Tuhan datang. Tuhan tolong saya, karena saya sudah buktikan. Karena saya sudah melihat. Saya kadang-kadang saya terharu bukan karena mau jabatan atau bagaimana. Itu bedanya. Coba nanti tanya hati nuranimu orang yang memang bergumul dalam pelayanan. Itu tersentuh hati nurani kita ketika melihat satu orang bertobat. Itu kita rasanya kayak menangis luar biasa. Saya komitmen waktu itu membuat itu. Mulanya dari situ. Waktu saya pikir mahasiswa saya angkatan tahun 16 atau 17. Itulah ya saya tahu mahasiswa saya orang yang paling brengsek. Datang pun terlambat. Selalu kalau datang pun masih belean. Bayangkan saja dia kaji kos-kosannya di workshop. Mau datang kuliah bahkan pun sudah pernah bawa sarung kuliah. Iya hampir mau saya karate dia. Kalau saya nggak pikir saya guru dosen agama sudah mau saya maigeri iya kan. Atau saya hook dia. Sampai pernah saya bilang sama dia, nggak usah saya sebutkan namanya. Saya sebutkan aja lah ya. Namanya Ibrahim. Iya kan? Saya kira orang seberang dulu dia. Sebenarnya kan kalau Ibrahim orang seberang ya. Kalau Abraham baru di kita.
Oh ternyata dia dari seberang datang, itu pun nggak bertobat, wajahnya udah hancur, otak-otaknya nggak ada. Waktu saya suruh tiap hari terlambat, sampai kompennya ada kayaknya 36 jam. Tiap hari saya urus ini, saya bilang Tuhan jauhkanlah dari saya orang-orang seperti ini Tuhan, saya bilang. Sampai saya bilang waktu itu, karena saya jengkelnya lihat ini orang. Tapi waktu dia tugas di pedalaman Kalimantan, dia pernah telepon saya, siapa ini? Saya bilang, Ibrahim Pak. Kenapa? Terima kasih Pak, Bapak sudah ajar saya baca Alkitab Pak. Loh kenapa? Saya bilang, iya Pak, saya sekali sebulan saja ini turun ke kota Pak. Tidak pernah saya ke gereja Pak selama sebulan. Ternyata nggak enak Pak, dia bilang. Terus saya kumpulilah teman-teman saya yang di proyek di sini Pak. Saya ajar baca Alkitab. Terima kasih Pak, itu terenyuh hati saya. Haleluya Tuhan. Sebenarnya kalau saya nggak apa, saya mau nangis. Saya mau nangis. Tapi saya bilang, pura-pura tegar saya waktu itu. Ya baguslah, bagus, udahlah, nggak apa-apa. Saya bilang, tapi hati kecil saya bilang, saya menangis. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Iya. Bukan transferannya yang saya tunggu, bukan. Iya kan? Iya. Ada dulu anak-anak didik saya dulu waktu di tebing tinggi. Saya ajar mereka, saya latih mereka untuk melayani. Sekarang mereka menjadi leader-leader yang berhasil. Bahkan ada usahanya. Pernah saya ditelepon sama dia, sama mereka. Dia bilang, Abang, di mana Bang? Di Makassar. Pokoknya mereka mau undang saya ke Jakarta. Waktu itu ada syukuran. Saya bilang, gak usah. Kalau pada prinsipnya, kalau saya bikin yang baik sama engkau, terus kau balas sama saya, itu balas budi namanya, saya bilang. Gak ada upahmu. Tapi tebarkanlah apa yang pernah ajarkan kepada engkau. Tebarkan ke orang lain. Ajarkan juga lagi kebaikan kepada orang lain. Saya yakin kalau terus menerus begitu kita, sebentar lagi Tuhan datang, saya bilang. Amin? Iya. Kalau kau bikin yang baik sama saya, itu balas budi itu namanya. Gak ada upahnya. Preman di pasar Dayak sana pun tahu itu. Iya. Tapi kalau kita, saya ajarkan selalu, jangan. Ya, tapi buat kebaikan lagi kepada orang lain. Sehingga Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, butuh pergumulan yang sungguh. Berdoa sungguh-sungguh. Jangan pernah menyerah. Doa orang benar. Udah orang benar ini. Tapi ada lanjutannya. Jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Enggak ada kita ini yang bobrok. Enggak ada. Enggak ada kita yang terlahir. Oh mungkin Tuhan, saya memang terlahir menjadi pecundang. Tuhan mungkin saya terlahir menjadi orang yang suka membohong. Tidak. Tidak ada. Saya pernah baca bukunya saudara saya. Ya, Michael James. Ya saudara saya ini ya. Iya, jadi dia bilang begini, semen religion. Jadi orang bisa berubah karena nilai-nilai agama. Ya, diartikan begini. Saya selalu bilang begini. Kalau Anda bobrok hidupmu, rusak hidupmu. Saya selalu bilang begini, kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kalau sakit bisa ke dokter, bisa minum obat. Jiwa kalau sakit bisa ke rumah sakit apa itu? Ke rumah sakit dadi atau ke rumah sakit apa? Rumah sakit jiwa ya? Atau ke psikiater. Tapi roh kalau sakit kemana? Ada dokter roh? Ada? Ada sarjana roh di sini? Enggak ada kan? Allah berfirman di dalam Kejadian, maka aku menghembuskan ruah, nafas. Jadi roh itu dari Tuhan. Ciri-cirinya orang yang rusak rohnya, tahu nggak? Malas ke gereja. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dengarkan lagu rohani ditutup telinganya. Ini sakit rohnya ini. Lebih suka dia dengar lagu mabuk lagi. Ya kan? Daripada matikan kau berising. Itu udah sakit rohnya itu. Iya, hati-hati. Mulai kalau dengar firman Tuhan mulai mengantuk, itu sakit rohnya itu. Kecuali yang begadang ya. Kecuali yang memang kerja tuh enggak tertarik dengar firman Tuhan, itu udah sakit rohnya. Jadi kalau sakit roh kita, hanya satu yang bisa memperbaiki, Tuhan Yesus. Allah, karena dia datangnya dari dia. Saya selalu ilustrasikan seperti motor. Motormu merek Honda, perbaiki sepanjang jalan Perintis ini kan banyak bengkel-bengkel liar di sini kan? Iya kan? Perbaiki enggak bagus, pergi bawa ke dealernya. Pasti bagus itu. Karena itu yang tahu, itu yang menciptakan. Jangan kau punya motor Honda, kau bawa ke Yamaha, enggak bisa itu. Bawa ke Honda. Pasti saya yakin 100% beres. Karena dia yang tahu itu. Dari situ dia asalnya. Kita, kalau rusak hidup kita datang sama Tuhan. Dia perbaiki kita. Bergumul. Tuhan ini hidup saya. Ini saya Tuhan. Mulut saya itu seperti yang saya katakan tadi, harus bergumul. Lihat ini.
Bergumul sampai fajar menyingsing, sampai orang yang dia bulat itu dia nggak tahu itu sebenarnya itu siapa. Coba dia firman Tuhan. Baru terakhir dia tahu bahwa itu malaikat Tuhan. Bahkan ada penterjemah dikatakan itu Allah Tritunggal, dia bilang macam lah. Tapi yang jelas dia bilang itu Allah. Bergulat sampai fajar menyingsing, sampai saya nggak tahu lagi. Makanya kalau engkau sebelum berubah bergumul terus. Nggak gampang memang. Bergumul. Kalau kau malas berdoa, bergumul. Tuhan tolong saya. Kalau kau gampang-gampang sakit hati, bergumul. Berdoa, bila perlu puasakan. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu saya 15 tahun yang lalu, mungkin kita kaget. Kalian kaget lihat saya, kenapa bisa seperti ini nih orang. Iya. Di kampung saya jangan ada yang coba macam-macam. Ini kaki saya gampang melayang. Di kampung saya jangan ada coba-coba cewek jual mahal sama saya. 2 kali. Langsung jadi pacar saya itu. Iya kan? Saya termasuk cewek yang setia. Setiap tikungan ada. Iya. Cowok yang setia saya. Setiap tikungan ada. Kalau ditanya orang, Febri berapa pacarmu? 1. Kenapa 1? Iya 1 di setiap desa. Dia bilang, iya 1 di desa ini. Wah. Dan waktu saya melayani pun itu terbawa. Iya kan? Asal saya lihat orang, halo deh, bilang, iya kak. Tergoda langsung, habis, saya selesaikan ini. Tapi waktu itu saya bergumul betul-betul. Apalagi kalian yang mau menikah, ya, jangan sampai dibawa tabiat-tabiat lamanya pernikahan. Saya baru menikah, saya kasih tahu semua kebrengsekan saya sama istri saya. Berapa kali pernah saya cium cewek, yang mana aja, yang saya kasih tahu. Biar dia tahu ini mantan-mantan pacar saya. Banyaknya dia bilang begitu. Biar tahu aja. Akhirnya saya bilang, kau sendiri blacklist. Dari pertemanan, dari Facebook, dari apa. Karena masalah itu. Pernah istri saya baca, karena password Facebook saya, HP saya nggak pernah password. Ya, jadi hati-hati ibu-ibu yang ada di sini, kalau HP suaminya nggak bisa dipegang, hati-hati ya, doakan. Bila perlu doa pelepasan ya. Saya HP saya sembarang saya letak di mana-mana, nggak apa-apa biar dipegang begitu. Nggak ada hal-hal yang rahasia di situ. Ya, maaf aja sekarang ini saya sudah menutup diri dari media sosial ya. Iya, karena saya lihat bahaya. Iya. Coba lihat Facebook saya nggak ada lagi. Instagram saya nggak ada lagi. Telegram saya nggak ada lagi. Twitter saya nggak ada lagi. Yang ada cuma WA. Itu pun karena grup di kampus. Bila perlu mau saya delete juga nih WA. Karena banyak juga berita-berita hoax di sini. Bukan karena saya mau menutup diri atau apa tidak. Tapi aduh. Saya kadang-kadang cari barang black market di Facebook kan. Tiba-tiba muncul yang iya kan? Yang dari Thailand. Jangan pura-pura lugu kalian ya. Itu bukan jual pakaian, jual diri. Aduh, baru ada pernah telepon saya. Bang, kenapa ini Facebooknya? Kenapa? Saya lihat, ada link apa ya? Link yang, saya lihat, bagus juga ini. Gitu. Akhirnya saya bilang, dengan dalam nama Yesus. Nggak usah saya di sini lagi, saya bilang. Bahaya, karena si canggih-canggihnya juga kita, dia lindungi, datang aja yang begitu. Persoalannya status kita, Bu. Mau memberkati orang lain, tiba-tiba terkirim video yang begitu. Kan orang bilang, ini orang apa ini? Gitu kan? Teman saya, ya ada yang nasional, ada yang kelas internasional, dan rata-rata semua teman-teman saya di Facebook itu orang-orang baik semua. Walaupun sebagian ada yang bejat ya. Jadi tiba-tiba terkirim, akhirnya saya menutup diri dengan itu. Jadi saya, kalau kalian tanya apa Facebooknya apa, nggak ada. Cuma nomor WhatsApp saya aja yang ada. Sorry ya. Itu prinsip saya begitu ya. Karena saya selalu bilang, Tuhan saya ini manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Iya, bergumul. Ada teman-teman saya di kampus bilang begini, Pak Febri, gimana bisa Bapak? Udah 1 tahun saya nggak ketemu dengan istri saya loh. Iya. Coba, nanti siapa yang, Pak Barata, coba nanti 3 bulan nggak ketemu dengan ibu Pak. Bisa dicoba, di training dulu Pak. Bisa nggak? Kira-kira. Iya kan? Mahasiswa saya inilah contoh-contohnya. Ini kayak siapa ini kan cantik ini kan. Rata-rata mahasiswa saya, apalagi orang Toraja kan cantik kan. Ya. Bahkan orangnya kalau manggil saya, Pak, dibilang kan pura-pura manja. Saya bilang sama teman saya di kampus, saya bilang, Pak, kenapa saya bisa tahan? Kenapa saya bisa lakukan itu? Bisa saya mengepegang prinsip? Karena saya ingat saya mati Pak, saya bilang begitu. Sedikit-sedikit saya melayani teman-teman saya yang dari seberang. Wah, mereka kan begitu. Iya. Lalu bilang,
Bapak kayak kekurangan uang sih tiap hari, dia bilang. Memang, dia bilang. Kenapa? ATM saya, istri saya yang pegang, dia bilang. Iya, ATM saya tidak ada, jadi gaji saya semua apa enggak ada. Jadi saya meminta-minta sama istri saya. Karena dia yang pegang, karena saya pikir ibu-ibu itu mengelola uang sangat sulit. Ya, akhirnya ada pernah bertengkar sama dosen di kampus, yang suami istri dosen. Lihat kok itu Pak Febri, ATM dia dikasih sama istrinya, sini kok ATM-mu. Akhirnya gara-gara saya, dia bilang itu datang, itu yang satu, wah gini Bapak ini gara-gara kita Pak, kenapa? Marah-marah sama istriku, diambil mah ATM-ku. Ya bilang, apa? Iya kan? Iya, saudara-saudara yang dikasih harus bergumul. Amin? Iya bergumul, gak gampang. Gak gampang, kalau ada apa kita setiap minggu kita diajar begitu, jangan pernah Anda diam. Bilang sama Tuhan. Kita nggak tahu waktunya, ini dia bergumul sampai fajar menyingsing. Mungkin kita sampai 1 bulan, mungkin 2 bulan, mungkin 1 tahun, tapi terus gumulkan. Tuhan ini saya, Tuhan ini hidup saya. Sama seperti yang saya bilang tadi, makanya saya menutup diri dengan itu. Pagi-pagi jam 4 saya berdoa, Tuhan jagai hati saya, jagai mata saya, jagai hidup saya Tuhan. Ketika saya melangkah, tiba-tiba saya buka Facebook, datang link-link yang nggak enak, iya kan? Saya lihat, batal doa saya. Iya kan? Coba lihat kalau Anda pergi ke internet, klik di sana ciri-ciri orang yang diselamatkan Tuhan. Iya kan? Klik, muncul. Tiba-tiba di sampingnya ada iklan. Iya kan? Halo anak-anak muda, iklan pembesar. Iya kan? Pertama serius di sini baca, lama-lama apa ini? Mulai kedap-kedip dia kan? Biasa dia kan merangsang, apa gitu iblis? Kedap-kedip mulai kursornya berpindah ke sebelah kanan. Akhirnya yang lain dibuka. Itu bukan rahasia lagi. Udah semua begitu. Ya. Hati. Ya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bergumul. Yakub bergumul. Sebelum engkau berkati saya tidak akan melepaskan engkau. Kita mau komitmen hari ini. Semua yang ada di tempat ini. Bahkan semua yang akan mendengarkan YouTube ini. Bilang. Sebelum engkau Tuhan mengubahkan saya. Tolong saya Tuhan. Tolong saya Tuhan. Bergumul. Seperti Yakub ini, sampai menyerah ini Tuhan. Allah bayangkan saja sama manusia, menyerah. Kalau engkau terus bergumul, berdoa, bergumul terus, masa surga enggak bergerak? Tolong saya Tuhan, tolong saya Tuhan. Pikiran saya sering kotor Tuhan, hidup saya kotor Tuhan. Tolong saya Tuhan. Masa surga enggak? Dia lihat dulu kau itu. Bilang, ubah. Dengan caranya Tuhan. Ya. Dengan caranya Tuhan. Luar biasa. Yang kedua, bagaimana hidup kita bisa diubahkan? Bergumul sungguh-sungguh. Yang terakhir, yang ketiga, dikatakan firman Tuhan begini ayat 25. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memungkul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Ya, jadi bahkan dikatakan di sini, lalu tampaklah kepada Yakub menamai tempat itu, aku telah melihat alam muka. Kalau kita lihat di sini, itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutup sendi pangkal pahanya, karena ia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Artinya bahwa Yakub karena pergumulan itu, pergulatan itu, sendi pangkal pahanya itu terpelecok. Akhirnya dia yang jadinya gagah, sempurna jalan jadi pincang. Iya toh? Artinya kalau kita mau hidup kita diubahkan, ada harga yang harus kita bayar. Ada harga yang harus kita bayar. Ada harga yang harus kita bayar. Yang tadinya kita mungkin hidup huru hara atau huporia. Tapi ketika kita mengikut Tuhan, kita mengekang diri kita. Kita lebih suka datang kepada Tuhan daripada datang ke dunia-dunia lain. Kan? Saya selalu bilang anak-anak muda, mana lebih enak? Ke acara ulang tahun atau ke gereja? Karena di depan saya, ke gereja Pak, mata lo, saya bilang begitu ya kan? Ke gereja Pak, karena di depan saya itu. Tapi jujur aja, lebih enak kan ke ulang tahun? Iya kan? Daripada umpamanya saudara datang ke gereja ibadah youth, iya kan? Apalagi umpamanya kalian dengar siapa yang khotbah yang waktu kemarin itu? Iya, agak menegangkan, kalian datang stres, pulang kalian stroke itu kalau dia khotbah terus begitu. Iya tak? Kalian akan milih-milih orang kan, dengar, siapa yang enggak enak ini? Kak Andre nanti marah-marah aja. Kak Ria enggak jelas. Gitu ya kan? Kalau Anda mau selera-seleraan memang enggak enak. Datang ke gereja, suruh paksa-paksa menyembah.
Lebih enak di ulang tahun. Ulang tahun ya kan? Apalagi ada pecahkan balon. Tas dibuka. Mencium yang berulang tahun. Wah ini enak ini. Iya kan? Ini yang ditunggu-tunggu. Padahal wow, semua orang gaya-gayaan di situ. Ada yang gaya apalah, gaya bebas, gaya apa. Iya kan? Ada yang pakai celana, jeans memang, tapi robek-robek sampai di sini ya kan? Coba datang dulu ke gereja ini sini. Wow, saya doa pelepasan. Ya? Wah, ada di sini ya kan? Kan ada celana jeans itu kan memang ini tapi robek semua di sini ya kan? Kayak kena apa? Mungkin dia habis jatuh dari motor terseret di aspal, set gitu ya kan? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada harga yang harus kita bayar. Saya sampai sekarang, ya tadi tidak tahu saya apa, bukan saya bilang apa. Sampai sekarang karena ya apa, saya nggak bisa terlalu capek. Sama juga kayak Pak Gembala, saya nggak bisa terlalu capek. Saya darah rendah. Ya, waktu saya muntah darah dan saya menghabiskan energi mulai saat itu, saya lihat, saya waktu itu bilang sama Tuhan, I'm enough. Saya cukup saja di sini Tuhan, saya bilang. Tapi Tuhan bilang, waktu saya kena gerimis, sakit kepala saya ingat waktu saya masih muda, jangankan gerimis, hujan, petir, badai saya terpa, nggak ada berpengaruh sama saya. 3 hari saya begadang, tidak ada masalah. Tapi ketika saya sakit, saya waktu itu sama seperti Yunus atau siapa beberapa orang hamba Tuhan yang memang down. Saya waktu bilang sama Tuhan, jangan pakai saya. Saya orang yang tidak berguna. Waktu saya makan lombok, apalagi lombok katokon, mencret saya. Padahal waktu masih sebelum saya sakit, sebelum saya jatuh, jangankan lombok katokon, lombok apapun saya sikat. Sekarang nggak bisa lagi. Saya nggak bisa kena hujan atau apa. Makanya tadi saya bilang darah Yesus, Tuhan Yesus, jangan bikin udah mulai hujan tadi dari apa? Ya, di sini saja saya ketawa. Di sini apa? Nanti pulang dari rumah pasti saya menyembah Tuhan untuk memulihkan tenaga saya. Saya pasti menangis sama Tuhan untuk memulihkan tenaga saya. Saya bilang Tuhan jangan kasih saya sakit. Tuhan jangan saya kasih sakit Tuhan. Biar saya bisa terus melayani Engkau. Kalau Tuhan kasih saya sakit mending ambil nyawa saya, sampai begitu saya berdoa. Karena banyak lagi Tuhan kerjaan saya yang saya mau kerjakan. Tapi kalau sudah Tuhan bilang enough, cukup sampai di sini. Ya sudah panggil saya Tuhan. Ya. Saudara-saudara yang kasih, ada harga yang kita bayar. Saya enggak seperti dulu lagi. Hebat. Mungkin kalau orang bilang, oh umurmu masih muda, kenapa begitu? Itulah harga yang harus saya bayar. Saya kalau kena abu flu, kalau kita yang di sini kan abu kima ini pun enggak ada berpengaruh sama kita kan? Kalau saya lama-lama di sini saya flu. Apalagi mencium aroma ikan asin ya, itu pusing kepala saya. Tapi itulah saya. Tapi saya bilang Tuhan inilah hidup saya. Ya, lebih baik saya kasih statement begini, kalau Anda mau bayar harga buat Tuhan, lebih baik sengsara bersama dengan Tuhan daripada hidup senang sekarang pada akhirnya menderita selama-lamanya. Lebih baik sengsara bersama dengan Tuhan. Mungkin karena engkau mengikut Tuhan, mungkin karena engkau diubahkan Tuhan, kau tidak ada jabatan, kau tidak diperhitungkan orang. Gak apa-apa. Yang penting kau bersama dengan Tuhan. Saya di kampus tidak pernah diperhitungkan orang. Karena orang bilang ini dosen agama, ini mungkin orang termarginalkan, ini mungkin kafir. Tidak bisa kita kasih jabatan ke sini. Tidak apa-apa. Tidak masalah bagi saya. Walaupun mungkin banyak kebutuhan apa segala, pernah saya ditawari jabatan, saya bilang, susah nggak usah lah, nanti saya nggak disuruh pula, nanti saya hari Minggu lagi masuk di kantor. Saya bilang, janganlah. Kalau ibu-ibu biasanya istri saya, hanya saya bilang berapa honornya kalau jadi pejabat? Adalah setiap bulan tambah jadi 2 juta. Ambil mie, ya kan? Kalau ibu-ibu memang begitu, orientednya money oriented ya. Ambil mie, janganlah saya bilang. Nanti hari Minggu saya disuruh, saya lihat pejabat-pejabat di dalam hari Minggu pun mengantor. Jadi kalau saya ngantor, bagaimana mie kalau terhalang Pak Gembala? Mau kau Mina gantikan? Siapa kita suruh? Iya kan? Ada harga yang harus kita bayar. Amin. Iya, ada harga yang harus kita. Mau berubah ada harga yang harus kita bayar. Ya, perubahan bukanlah suatu perubahan tanpa terjadi suatu perubahan. Mau berubah? Mau diubahkan Tuhan? Mau? Amin. Mari kita seberangkan apa yang menghalangi kita. Bergumul sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan ada harga yang harus kita bayar. Saya undang tim musik dan singer maju di depan.